Kita akan masuk di bagian yang terakhir dari seri khotbah bulan ini. Judulnya adalah urapan berkuasa. Siapa di antara saudara percaya Allah yang Anda sembah adalah Allah yang berkuasa? Boleh angkat tangan. Dan siapa percaya dia juga Bapak kita yang baik? Dan saya punya berita baik buat saudara, Bapak kita yang berkuasa, mau kita anak-anaknya juga berkuasa. Oke, buat sebagian orang Kristen ketika mendengar perkataan seperti itu rasanya ada yang kurang, rasanya ada yang gak pas, kayak gak enak di hati. Kok seolah-olah kita berkuasa, seolah-olah itu sesuatu yang negatif. Padahal ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia, di Kejadian 1 Anda bisa baca dan Anda temukan, Alkitab mencatat Allah memberkati mereka. Dan perintah firman pertama yang Tuhan kasih sama mereka adalah beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan apa? Berkuasalah. Have dominion. Jadi ternyata original plan-nya, rencana aslinya, master plan-nya Tuhan menciptakan kita, saudara dan saya, adalah supaya kita berkuasa. Saya berdoa master plan-nya Tuhan itu jadi dalam hidupmu. Amin. Ibaratnya kalau saudara punya master plan rumah, saudara pasti mau rumahnya jadinya sesuai dengan master plan-nya yang dibuat. Jangan sampai rencananya sudah bagus tapi rumahnya jadinya nggak bagus. Saya berdoa semua yang Tuhan sudah rancangkan, yang baik, yang indah itu terjadi 100% di dalam kehidupan saudara. Kalau Allahnya berkuasa, kalau Bapaknya berkuasa, kita anak-anaknya juga berkuasa. Oke, dan secara khusus hari ini, dominion yang saya mau bagikan kepada kita, firman Tuhan ini judulnya adalah unending dominion. Artinya dominion yang tiada henti. Jadi ini doa saya buat setiap jemaat keluarga Allah yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti secara online. Doa saya, dominionmu tiada henti. Doa saya, sukacitamu tiada henti, damai sejahteramu tidak berkesudahan. Mulai hari ini kemenanganmu non-stop, kesaksianmu tambah besar, tambah dahsyat, unending dominion. Boleh katakan amin. Dan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, kenapa unending dominion ini penting? Karena yang namanya dominion, yang namanya berkuasa, ketika raja berkuasa, ada yang berkuasanya panjang, ada yang berkuasanya pendek. Daud jadi raja selama 40 tahun memerintah. Salomo juga 40 tahun, jadi kekuasaannya panjang, lama. Bahkan ditulis dalam Alkitab, Daud meninggalnya pun dalam keadaan penuh kemuliaan Tuhan. Jadi seumur hidupnya dominion. Tapi di Alkitab ada juga dicatat seorang raja namanya Simri, dia jadi raja. Kalau jadi raja berarti berkuasa enggak? Berkuasa. Sayangnya dia cuma memerintah selama 7 hari saja. Jadi berkuasa sih, naik sih. Setelah itu jatuh lagi. Berapa banyak orang dalam hidupnya juga sama seperti itu. Menikah happy sih setahun pertama. Tapi tahun-tahun berikutnya isinya cuma duka cita, isinya cuma kesalahpahaman, sakit hati, kecewa. Jadi nggak unending, nggak selamanya, nggak berkelanjutan. Cuma sesaat saja. Berapa banyak orang yang melejit naik, sukses sih luar biasa, dipuji-puji temannya. Tapi hanya bertahan beberapa tahun. Secepat dia naik, lebih cepat dia turun dan habis. Berapa banyak orang yang namanya harum di awal, tapi sayangnya ketika sampai finish, nama yang harum itu sudah lenyap. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara semua yang percaya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa saya, dominion yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, dominion tiada henti. Sukacita tiada henti. Kesuksesan, kemenangan tiada henti. Kemuliaan tiada henti. Katakan amin. Ayo sekali lagi tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan kalau saudara pelajari dalam pemerintahan seorang raja,
Anda akan menemukan dalam sejarah itu ada raja yang mengawali pemerintahannya powernya kecil. Tapi makin lama makin besar. Sebaliknya ada juga raja yang berkuasa awalnya powerful. Tapi makin lama digerogoti makin lemah. Makin dia gak berdaya. Makin kecil wilayah kekuasaannya. Pertanyaannya yang mana saudara mau? Yang pasti yang saya tahu, yang Bapak mau buat kita anak-anaknya, makin lama kemuliaannya makin besar nyata atas kita. Saya mau berdoa buat seseorang di tempat ini, di dalam nama Tuhan, mulai hari ini kesehatanmu akan makin meningkat, tubuhmu makin segar, tubuhmu makin sehat, makin fit dan makin prima. Amin. Saya mau berdoa buat seseorang di tempat ini, pekerjaan dan keuangan saudara babak baru dimulai. Mungkin kemarin-kemarin isinya salah, rugi, gagal, kalah. Tapi saya mau deklarasikan buat seseorang di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. New chapter has begun. Babak baru sudah dimulai. Babak kemenangan, babak kejayaan, babak terobosan, lompatan, dan kemuliaan dimulailah dalam hidup saudara. Tiada henti. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. 2 Samuel 7 ayat 15 sampai 16. Ini firman Tuhan. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, daripada Daud. Seperti yang kuhilangan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Nah, ada Saul, ada Daud. Dua-duanya sama-sama dikasih dominion sama Tuhan. Tapi sampai di titik tertentu, dominionnya Saul ditarik kembali. Beda sama Daud. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam hidup Daud. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, ini dominion yang tersedia di dalam Yesus kayak gini. Beda sama yang dipahami dan dialami oleh banyak orang. Banyak orang ngomong bahwa kehidupan ini seperti kayak roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan karena itu yang dialami banyak orang itu dianggap benar. Dan mungkin memang benar buat sebagian orang. Tapi tahukah saudara, ada kebenaran yang lebih tinggi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda ngerti rahasia dominion, hidup dalam dominion di dalam Tuhan. Mulai hari ini, yang terjadi dalam hidup Daud, terjadilah di dalam kehidupan saudara. Dominionnya Daud bukan hanya untuk sesaat setelah itu jatuh. Kadang di atas, kadang di bawah. No. Dominion yang Tuhan berikan dalam hidup Daud kokoh untuk selama-lamanya. Oh, saya berdoa kesehatanmu dikokohkan, kesembuhanmu dikokohkan, karirmu dikokohkan, masa depanmu dikokohkan. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara akan bertambah-tambah, berlipat kali ganda sampai berlimpah-limpah, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Anda percaya? Terjadi itu dalam hidup saudara yang percaya. Unending dominion atau dominion. Tiada henti. Ayo kita tepuk tangannya. Pula yang paling meriah buat Tuhan. Jadi di dalam Tuhan, hal yang seperti itu bisa terjadi. Karena itu firman Tuhan ngomong kita akan tetap naik dan tidak turun. Bukan kadang naik, kadang turun. Kebanyakan orang kadang naik, kadang turun. Tapi buat saudara dan saya, ada anugerah dalam Tuhan yang membuat seseorang bisa tetap naik dan tidak turun. Saya mau nubuatkan ini untuk seseorang di tempat ini. Ada yang sudah bertahun-tahun dalam hidupnya turun terus. Gak pernah naik. Terpuruk sekali dalam hidupmu. Tapi malam ini, malam pembalikan dimulai dalam hidup saudara. Grafik itu berubah. Mulai malam hari ini engkau enggak lagi turun. Engkau naik, bahkan tetap naik, tidak turun, terbang tinggi
bagaikan Raja Wali. Katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangannya. Pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Mau saudara ngalami yang seperti itu? Bukan cuma di satu bidang, tapi di berbagai bidang dalam hidup kita. Tuhan ngomong, dikokohkan selamanya. Kayak Daud, dikokohkan keluarganya, dikokohkan kesehatannya, dikokohkan kekuasaannya, dikokohkan kerajaannya, tahtanya, dikokohkan. Pertanyaannya apa rahasianya? Kita belajar ya. Mulai yang pertama dulu. Hiduplah dalam kekudusan. Gak ada yang amin kan? Dari pagi saya khotbah sampai malam hari ini. Poin yang satu ini gak ada yang amin saudara. Kenapa? Karena sebagian orang kadang-kadang berpikir ketika bicara tentang kekudusan. Itu artinya saya gak boleh ini, saya gak boleh itu. Saya gak bisa begini, saya gak bisa begitu. Saya dibatas-batasin. Gak salah kita berpikir. Gak terbalik kita berpikir. Siapa yang masih percaya Bapak kita Allah yang baik, Bapak yang baik. Anda percaya kalau dia Bapak yang baik, dia ngomong kita suruh kita melakukan sesuatu, atau dia larang kita melakukan sesuatu, saya yakinkan saudara itu pasti untuk kebaikan kita. Jadi kalau dia ngomong jangan berbuat dosa. Kalau dia ngomong hiduplah dalam kekudusan, saya yakinkan saudara karena Tuhan tahu dosa itu adalah celah yang akan dipakai oleh iblis untuk menyerang saudara, untuk menjatuhkan dan untuk merampas dominion dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan ngomong bahwa iblis itu seperti kayak pencuri. Yang kalau datang isinya cuma mencuri, membunuh, membinasakan. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Mereka sudah dikasih Taman Eden yang indah. Taman Eden yang luar biasa. Taman Eden yang penuh dengan kelimpahan. Tapi ketika dosa masuk, itu jadi celah untuk iblis merampas Taman Eden dari mereka. Apa yang indah yang Tuhan sudah kasih sama mereka, yang indah jadi jelek. Kelimpahan jadi kekurangan. Berkat jadi kutuk. Kenapa? Ada celah di situ. Saya mau ngomong sama saudara, jangan izinkan iblis mencuri Eden pernikahan saudara. Jangan izinkan iblis mencuri Eden masa depan gilang gemilang saudara. Gara-gara hanya kenikmatan dosa sesaat. Berapa banyak orang gak bisa menguasai hatinya. Karena tergoda akhirnya jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam perselingkuhan. Tapi itu jadi celah. Jalan masuk iblis untuk mengacaukan keluargamu. Akibatnya anak-anakmu jadi kacau balau. Akibatnya Eden kebahagiaan, keharmonisan, kedamaian yang engkau nikmati selama ini dalam keluargamu. Rusak semuanya. Dimulai dari dosa. Dosa itu selalu jadi jalan masuknya iblis untuk menghantam. Dalam hidup ini kita harus ngerti. Ada yang namanya peperangan rohani. Dan ketika sebuah peperangan berlangsung, yang namanya lawan itu akan cari semua cara, semua celah, semua kelemahan, semua kesalahan kita yang bisa dipakai untuk menghantam, dihantam. Sesaat lagi kita akan menyaksikan itu di kancah perpolitikan. Karena sebentar lagi mau pemilu. Anda lihat aja lawan-lawan politik selalu seperti itu. Semua kelemahan, semua kesalahan ngomong, segala sesuatu yang bisa dipakai untuk menghantam itu dipakai untuk menghantam. That is war, itulah peperangan. Makanya Tuhan ngomong jangan jatuh dalam dosa. Kenapa? Itu jalan masuk iblis untuk menghantam saudara. Jadi mulai hari ini sadarilah bahwa seringkali dosa yang awalnya kayaknya manis, yang awalnya kayak indah, itu justru merampas dominion yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Edennya diambil karena itu. Adam dan Hawa kehilangan. Dan yang satu hal saya mau ngomong sama saudara, jangan sampai yang satu ini hilang dari hidupmu. Jangan sampai karena dosa, kompromi, dan hidup terus di dalam dosa, Anda kehilangan keselamatan saudara di dalam kerajaan surga. Sebagian orang gak sadar, sebagian orang berpikir gak apa-apa kok, buat dosa nanti kan bisa minta ampun, terus diampuni lagi. Kan sekarang kita hidup di zaman anugerah. Saudara jangan lupa,
firman Tuhan yang sama juga berkata, di akhir zaman itu ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak masuk dalam kerajaan surga. Tuhan ngomong, mereka melakukan mujizat demi namaku. Mereka mengusir setan demi namaku. Berarti hamba Tuhan yang jago enggak? Yang keren enggak? Keren banget nih. Tapi tidak masuk dalam kerajaan surga. Di satu sisi kita harus ngerti bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Katakan amin saudaraku. Tapi di satu yang sisi kita harus ngerti Allah itu kudus. Dan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dua-dua dimensi ini kita harus pahami. Artinya begini. Kalau saudara berbuat dosa, Anda melakukan kesalahan. Dan Anda benar-benar mau bertobat. Anda mau minta ampun sama Tuhan. Saya yakinkan saudara bahwa Dia panjang sabar dan murah hati. Dia pasti mengampuni segala dosa-dosa saudara. Tapi di sisi yang lain, kalau kita main-main sama Dia. Ya gak apa-apa buat dosa lagi, nanti minta ampun lagi. Dia Allah yang kudus. Dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, dibodoh-bodohin. No. Jadi Anda harus ngerti dua dimensi ini. Allah adalah Allah yang mengasihi, tapi Allah juga adalah Allah yang kudus. Berapa banyak dari saudara yang mau ketika nanti saatnya tiba, saudara bisa diterima masuk di dalam kerajaan surga? Mau masuk surga? Oke, tahu nggak saudara, surga itu tempat yang seperti apa? Tempat kudus. Dan di sana Anda akan tinggal bersama dengan Allah yang kudus. Bagaimana mungkin kita mau masuk surga tinggal bersama dengan Allah yang kudus, grupnya kudus, tapi kita cinta dosa? No. Di dalam Yesus, saudara adalah ciptaan yang baru. Mulai hari ini kekudusannya mengambil alih hidup saudara. Mulai hari Roh Kudus mengkuduskan mata saudara, telinga saudara, pikiran saudara, keinginan saudara, hati saudara, roh, jiwa, tubuh saudara dikuduskan oleh Tuhan. Karena kekudusan itu yang mengokohkan dominion dalam hidup. Kalau Adam dan Hawa tidak kompromi dengan dosa, Edennya kekal. Dominionnya kekal. Tiada henti. Oh, saya berdoa. Dalam nama Yesus, anugerahnya tiada henti mengalir. Kebaikannya, berkat-berkatnya terus non-stop mengalir di dalam kehidupan saudara. Karena itu hari ini ambil keputusan hidup dalam kekudusan. Jangan kompromi sama dosa. Oke, itu yang pertama. Rahasia untuk dominion tiada henti. Yang kedua adalah ketaatan. Tapi ini bukan sembarang ketaatan. Ketaatan itu ada banyak. Jadi ketika saya ngomong taat, banyak orang di benaknya berpikir, oh ya saya taat. Tapi beda. Beda-beda. Ketaatan yang seperti apa? Yang akan mengokohkan dominion di dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bolehkah saudara katakan taat sampai mati? Lebih keras lagi katakan taat sampai mati. Jadi ketaatan Yesus, taatnya sampai mati. Mari kita tanyakan sama diri kita masing-masing. Ketaatannya kita seberapa? Taat selama enak. Taat kalau setuju. Taat kalau menguntungkan. Taat kalau enggak berat, enggak susah. Tapi tahukah saudara, Yesus taatnya taat sampai mati. Bahkan di saat pikirannya beda sama Bapa, di saat kerinduannya, keinginannya beda sama Bapa. Itu doanya sebelum dia disalibkan. Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Berarti kalau bisa dia tidak disalib. Itu pikirannya, itu keinginannya. Tapi Yesus taat sampai akhir. Walaupun pikirannya beda, keinginan beda. Satu hal yang dia ngomong sama Bapa, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Yesus taat sampai akhir. Dan mari kita lihat untuk Yesus yang taat sampai akhir itu seperti apa. Baca berikutnya. Taat sampai mati,
Bahkan sampai mati di kayu salib ayat 9. Itulah sebabnya. Ini bicara tentang taat ya. Itulah sebabnya. Tahukah saudara, dominion itu ada sebabnya. Dominion itu bukan tanpa dasar loh, ada fondasinya. Dominion bisa dibangun dengan kokoh kuat. Itulah sebabnya. Apa penyebabnya tadi? Ketaatan. Taat sampai mati. Itu yang Yesus lakukan. Mari kita lihat apa yang Bapa berikan kepada Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wow. Jadi Yesus diberi dominion di atas segala dominion. Dan dasar dari semuanya itu adalah Yesus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi enggak sembarangan. Hari ini saya berdoa, setiap pribadi di sini ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk mengupgrade ketaatan saudara. Amin. Karena level ketaatan saudara menentukan level dominion saudara. Seberapa kita ini mau hidup berjalan di dalam ketaatan. Dalam Alkitab ada kisah-kisah gara-gara ketidaktaatan yang simple. Kehilangan dominionnya. Kadang-kadang kita ngomong sama diri kita, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita berusaha meyakinkan diri kita enggak apa-apa, tapi realitanya kehilangan dominionnya. Itu yang dialami oleh Ratu Wasti. Saya mau tanya sama saudara, yang namanya ratu itu powerful apa tidak? Berkuasa apa tidak? Istri menteri aja berkuasa, apalagi seorang ratu. Nah waktu itu raja lagi pesta, ratu juga punya pestanya sendiri. Terus rajanya mau ratunya datang karena dia bangga sekali punya istri yang cantiknya luar biasa. Tapi karena mungkin sibuk sendiri atau punya pemikiran sendiri, ratunya menolak, tidak mau. Buat ratu kan ngapain? Saya juga masih sibuk, masih ada acara dan ini dan itu. No. Mungkin waktu dia ngomong gak mau, dia ngomong gak apa-apa, gak apa-apa. Betul apa tidak? Tapi tahukah saudara, ketidaktaatan simpel seperti itu membangkitkan amarah raja. Dan selesai dia. Wasti diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Makanya dipilih Esther naik jadi ratu. Kalau Anda masih ingat itu, gara-gara ketidaktaatan. Hari ini cek diri kita masing-masing. Jangan sampai karena ketidaktaatan simple dan kita berusaha meyakinkan diri kita, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Tapi it matters. Itu memotong, itu memangkas, itu mengurangi dominion yang Tuhan mau berikan sama kita. Harusnya rancangan Tuhan 100%, gara-gara ketidaktaatan tertentu terpangkas separuh. Saya berdoa hari ini, semua yang Tuhan sudah rancangan dalam hidup saudara, 100% Anda terima dan tergenapi, terjadilah itu di dalam kehidupan saudara. Karena itu taat. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan yang namanya taat, mesti total. Taat jangan separuh. Yang jadi masalah banyak orang itu pintar ngomong. Sehingga dengan perkataannya, dengan caranya, seolah-olah kita sudah taat. Tapi Tuhan tuh gak bisa ditipu. Itu yang terjadi sama Raja Saul. Disuruh perang melawan Amalek. Dan Tuhan ngomong akan menyertai, memberi kemenangan. Tapi Tuhan ngasih pesan, karena Amalek ini jahat sekali. Itu harus dibasmi. Sampai ternak-ternaknya semuanya harus dibasmi. Yang jadi masalah setelah Saul diberi kemenangan oleh Tuhan. Perintah Tuhan dilakukan separuh. Dibasmi itu. Tapi ada tapinya. Kambing domba yang baik-baik, yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun. Itu dia keep untuk dirinya sendiri. Dia kalau ditanya,
Kalau saudara ketemu sama Saul zaman sekarang, ditanya, sudah belum membasmi? Jawabannya apa? Sudah. Tapi buat Tuhan, belum. Yang penting itu bukan buat kita. Ketaatan itu yang penting, paling penting itu di hadapan Tuhan. Dan doa saya, ketika engkau dinilai oleh Tuhan, penilaian Tuhan, jempol dalam hidup saudara. Itu yang akan mengupgrade dominion yang Tuhan berikan, dikokohkan untuk selama-lamanya. Boleh katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, rahasia dominion yang tiada henti. Nomor 3 adalah hidup dalam rencana dan misi Tuhan. Kita baca satu ayat. Di Sakaria 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Lalu malaikat itu memberi jaminan. Semuanya katakan jaminan. Jaminan itu sesuatu yang pasti. Jadi ini bukan bisa terjadi, bukan bisa tidak terjadi. No, bukan 50-50. Ini pasti. Kenapa? Karena malaikat Tuhan itu memberi jaminan. Jadi buat saudara yang mau jaminan berkuasa, perhatikan firman Tuhan ini. Malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ibaratnya kalau saudara baca di news, oh ini adalah perintah instruksi Presiden Republik Indonesia. Nah tapi yang ini ngomong, beginilah firman Tuhan semesta alam. Dia datang dengan otoritasnya. Dengan powernya yang besar. Apa itu perintahnya? Apabila. Berarti ada term and condition. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena itu tulis apabila. Apabila engkau hidup menurut jalan yang ketunjukkan. Itu yang pertama. Berarti hidupnya harus jalan Tuhan. Coba saudara katakan jalan Tuhan. Oke, hidup harus di jalan Tuhan. Yang kedua, lihat. Dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Semuanya katakan tugas Tuhan. Oke, yang pertama tadi jalan Tuhan. Yang kedua, tugas Tuhan. Itu syaratnya 2 itu. Apabila kamu berjalan di jalan yang kutunjukkan kepadamu. Dan melakukan yang tugas yang kuperintahkan kepadamu. 2 itu. Maka ini jaminannya. Ini jaminannya. Maka engkau akan memerintah. Wow. Engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Anda bayangkan aja, ini istananya Tuhan semesta alam. Raja di atas segala raja. Allah di atas segala Allah. Anda bisa berdiri di level tertentu. Itu dominionnya besar sekali. Dan itu sebuah jaminan buat orang yang berjalan di jalannya Tuhan. Dan yang mau mengerjakan tugasnya Tuhan. Yang dipercayakan. Coba saudara renungkan. Apa yang saya mau katakan ini. Orang yang sama, kita yang sama. Dalam hidup ini. Kalau kita berjalan di jalannya Tuhan. Dibandingkan kalau kita jalan sendiri. Mau-mau kita sendiri. Saya yakinkan saudara, penyertaan Tuhan, backingnya Tuhan pasti berbeda. Kita yang sama, sibuk urusan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, rencana kita sendiri, agenda kita sendiri. Dibandingkan kita mau dipakai oleh Tuhan. Ngerjain tugasnya Tuhan, visinya Tuhan, misinya Tuhan. Saya yakinkan saudara, backingnya Tuhan pasti berbeda. Bagaimana dia menjaga hidupmu, bagaimana dia melindungi saudara, bagaimana dia mengurapi saudara, bagaimana dia menyertai, berperang dan membela saudara, memberikan kemenangan bagi saudara. Pasti levelnya berbeda. Jalan Tuhan. Tugas Tuhan. Karena itu hari ini saya mau tantang setiap orang di tempat ini. Ambil keputusan. Berjalan di jalannya Tuhan. Ambil keputusan. Kerjakan tugasnya Tuhan. Perjuangkan kepentingan Tuhan. Dan kerajaan Tuhan di muka bumi.
Jadi jangan hanya diri kita sendiri. Tuhan itu gak keberatan kepentingan saudara diakomodasi. Karena itu Tuhan ngomong cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Apa itu semuanya? Yang kamu mau. Apa yang kamu mau? Yang kita mau apa? Disembuhkan, dipulihkan, diberkati, dipromosikan. Itu yang kamu mau. Dan semuanya itu dengan sukacita ditambahkan kepada saudara. Tapi Tuhan ngomong cari dulu kerajaan Allah. Kalau setiap kali kita datang sama Tuhan isinya kepentingan kita, mau kita. Semuanya kita, lagi kita. Terus urusannya Tuhan mana? Kepentingannya Tuhan mana? Tujuannya Tuhan mana? Saya berdoa mulai hari ini dalam hidupmu, Yesus nomor 1. Yesus yang terutama, Yesus yang pertama, bahkan Yesus segalanya. Boleh katakan amin. Buat Yesus itu kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Coba saudara renungkan, seumpama saudara seorang pemimpin perusahaan dan Anda punya banyak orang di bawah saudara, Anda berikan tugas kepada mereka. Seperti tadi Tuhan memberikan apa? Tugas sama kita. Anda sekarang jadi pemimpinnya. Anda belajar ya berpikir dari sudutnya Tuhan. Itu saudara memposisikan diri sebagai pemimpin yang memberikan tugas. Ada anak buah saudara terima tugas, dikerjakan secukupnya. Pokok asal sudah ngerjain. Selebihnya waktunya dipakai untuk urusannya sendiri, kerjain kerjaannya sendiri, proyeknya sendiri, cuannya sendiri. Tapi dia ngomong, sudah dikerjain tugasnya. Oke, mungkin saudara juga gak bisa ngomong apa-apa karena tugasnya sudah dikerjain, tapi minimal. Tapi ada sebagian lagi, ada orang lain lagi yang dikasih tugas yang sama. Tapi mengerjakan tugasnya itu dengan sepenuh hati, all out berjuang. Pokok tugas yang dipercayakan ini harus jadi. Perusahaannya harus maju. Lebih dari dia memperjuangkan kepentingannya, dia memperjuangkan kepentingan perusahaannya. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda pemimpin perusahaan itu, dan saudara mau memilih, mau mengangkat saudara, memberikan seseorang dominion yang besar, yang mana dari dua tadi? Yang pertama atau yang kedua? Tolong dengarkan saya baik-baik. Di dunia ini ada keuntungan tertentu yang kalau Anda ambil, Anda dapat keuntungannya. Anda kehilangan kepercayaannya. Gak dapat dominion. Anda harus ngerti prinsip itu. Buat yang pertama, buat karyawan yang pertama. Mungkin ada dari saudara yang melakukan itu juga. Tapi kan yang penting aku dapat cuan. Dapat cuannya sekarang. Tapi kehilangan kepercayaan. Tahu nggak saudara, satu keputusan dari Tuhan. Kalau hatinya kena sama saudara, orang ini loyal banget, orang ini all out banget. Untuk kepentingan Tuhan. Satu hati Tuhan sekali tersentuh sama saudara. Satu keputusan Tuhan aja, hidupmu nggak bisa sama lagi loh. Itu Anda akan di-upgrade, tiba-tiba saudara akan mengalami lompatan 20 tahun, 40 tahun terjadi dalam segebrak, dalam seminggu aja bisa jadi. Yusuf itu dari budak, paginya bangun masih budak, malamnya tidur sebagai Perdana Menteri. Sehebat itu Tuhan ngasih dominion sama seseorang kalau memenangkan kepercayaan Tuhan. Anda pilih untung kecil atau kepercayaan Tuhan. Banyak orang cuma mikirnya kepentingannya sendiri, apa yang kita mau sendiri, jalan kita sendiri, agenda kita sendiri. Tapi Tuhan ngomong cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu termasuk yang ini tadi yang dicari, kutambahkan kepadamu. Oh, mulai hari ini saya berdoa, hati setiap orang di tempat ini bukan cuma urusannya diri sendiri, diberkati, disembuhkan, dipulihkan, itu semua good dan Tuhan tidak menentang. Buktinya apa? Tadi Tuhan melakukan sama Daud, keluarganya dikokohkan selamanya, tahtanya selamanya, kerajaan selamanya. Kenapa? Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku ya Tuhan. Dan itu yang menyentuh hati Tuhan. Satu keputusan Tuhan, Daud jadi raja, itu mengubah segalanya. Melampaui semua keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Harus ngerti, tidak semua keuntungan akan membawa engkau naik level. Ada keuntungan yang selama Anda ambil itu terus, Anda stuck di situ.
Ada hal-hal yang ketika Anda korbankan, Anda utamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Tuhan. Satu keputusan Tuhan membuat lompatan besar dalam hidupmu. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk mengerti apa itu kepentingan Tuhan. Kalau saya boleh ngomong sama saudara, ada satu kepentingan Tuhan lebih dari yang lain. Yaitu supaya jiwa-jiwa yang terhilang bisa diselamatkan. Karena kalau buat kita manusia, kita maunya apa? Pencapaian, kemenangan, kesuksesan, harta, jabatan, kesembuhan dan macam-macam. Dan buat Tuhan itu kecil. Tapi yang berharga buat Tuhan adalah kalau anak-anaknya yang harusnya terhilang bisa diselamatkan. Itu yang berarti. Saudara ngerti kepentingan Tuhan itu, hatinya Tuhan itu. Berapa lama saudara sudah jadi orang Kristen? Berapa lama saudara sudah ikut Yesus? Seberapa besar perjuangan saudara untuk kepentingan Tuhan supaya anak-anaknya juga diselamatkan. Supaya melalui hidupmu, keluargamu, seisi keluargamu bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta menerima anugerah keselamatan. Seberapa besar Anda sudah berdoa sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh supaya teman-teman saudara satu demi satu dibawa kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami dan menerima keselamatan dalam kehidupan. Buat sebagian orang nggak penting, itu tugas pendeta, itu bukan saya. Oke. Tapi hari ini doa saya, Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita. Supaya kita ngerti artinya Yesus yang ngomong, ini bukan cuma Nabi. Yesus yang ngomong, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya kutambahkan kepada. Ini yang punya surga yang menyampaikan perkataan itu. Oh, mulai hari ini. Ketika engkau membuka mulut dan bersaksi, Roh Kudus akan bekerja. Hati orang yang keras akan dilembutkan, akan dibuka hatinya, pertobatan akan terjadi, keselamatan demi keselamatan akan terjadi. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Perjuangkan kepentingan Tuhan. Majukan pekerjaan Tuhan. Perluas kerajaan Allah. Tuhan akan akomodasikan kepentingan saudara. Dan Tuhan akan buat dominionmu tiada henti. Amin. Seperti yang dialami oleh Daud. Itu sebabnya buat saudara yang minggu lalu ikut Unlimited Conference, UC, gereja kita di kota Solo minggu lalu. Anda ngerti, waktu itu saya ceritakan tentang proyek pembangunan pusat kegeraan Roh Kudus global di atas tanah 20 hektar yang Tuhan kasih sama kita di kota Solo. Dan itu tempat sekitar 15 menit dari balai kota. Oke ya, sekitar 15 menit dari balai kota. Jadi itu bukan di ujung dunia ya, itu tempat yang dekat nih. Ya. Nah, di situ kita akan membangun yang namanya pusat kegeraan Roh Kudus global. Tapi selama ini orang nggak hafal-hafal karena kepanjangan namanya. Apa-apa? Pusat, terus kegeraan Roh Kudus pakai global lagi. Nah, sebenarnya itu visinya. Tapi namanya kita buat yang lebih singkat. Dan kita umumkan waktu UC kemarin, sekarang saya juga mau umumkan, beritahukan sama saudara, yang akan kita bangun itu kita namakan KA City. Haleluya. Haleluya. Dan di situ saudaraku yang akan kita bangun itu tadi apa visinya? Pusat kegerakan, kita mau membangun pusat kegerakan. Di situ kita mau membangun jadi pusat iman, kebangkitan iman, pusat doanya dunia. Karena itu kita mau membangun bukit doa Holy Land. Bukit doa yang nuansanya Holy Land. Dan di situ kita juga kepengen orang-orang yang mencari wajah Tuhan dari berbagai tempat di seluruh Indonesia datang dan mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Itu tempat pusat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu pusat trainingnya tentara-tentantara Allah, para pengerja, penuai-penuainya Tuhan diperlengkapi untuk kemudian diutus sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Tapi bukan cuma berhenti sampai di situ. Itu tempat juga kita rindu.
jadi pusat pengharapan. Bagi orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan. Kalau datang ke setempat itu, terima pengharapan yang baru. Karena itu kita juga kepengen bangun panti asuhan di situ. Sehingga anak-anak yatim piatu yang dicatat dalam Alkitab yang tidak punya pengharapan. Tapi di tempat itu mereka dapat pengharapan yang baru. Mereka dapat pertolongan yang baru. Sehingga mereka diperbaharui masa depannya. Di sana kita buat jadi pusat kemanusiaan. Pusat kasih Tuhan dibagikan. Itu pusat bantuan sosial. Kita ngasih makan secara masif sekali. Itu akan ada pusat retreat. Akan diadakan banyak retreat pemulihan keluarga, pemulihan pernikahan suami istri. Itu nanti akan ada pusat konseling. Jadi bukan cuma didoain, tapi kadang-kadang masalah ada yang butuh yang namanya konseling juga, dilayani secara emosionalnya juga. Di situ akan kita bangun pusat pelatihan kerja sehingga orang-orang bisa diajari dan diperlengkapi gimana untuk bisa mandiri secara finansial. Jadi ini pusat pemulihan total roh, jiwa, dan tubuh. Pusat kegerakan Roh Kudus. Di situ akan jadi pusat pendidikan juga. Pusat kesehatan, akan ada klinik, akan ada rumah sakit. Ini visi yang Tuhan kasih. Makanya pusat kegerakan Roh Kudus global namanya apa tadi? Kasih itu. Nah saya waktu UC kemarin sudah pertunjukkan video presentasi KACT. Tapi rombongan dari Jakarta cuma 300-an orang. Jadi hanya sekitar 10% dari jemaat yang ada. Itu sebabnya sekarang ini saya juga ingin supaya kita semuanya bisa nangkep bersama ya tentang visi yang Tuhan berikan dalam KACT ini. Tim media silahkan. Tuhan berikan kita ya kepercayaan bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Bangun saudara, pusat kegerakan rohani. Bangkitkan para penuai, bangkitkan anak-anak Tuhan yang kuat, bangkitkan anak-anak Tuhan yang cari berkat, bangkitkan anak-anak Tuhan yang tahu panggilan, bangkitkan anak-anak Tuhan yang diurapi, dipakai Tuhan secara luar biasa. Museum kegerakan, tokoh-tokoh kegerakan sejak dari Alkitab, rasul-rasul sampai kegerakan yang sepanjang sejarah. Orang yang lihat di museum bukan hanya lihat, dikeplek, dilatih sampai sungguh-sungguh belajar melakukan seperti para orang-orang dipakai luar biasa. Itu akan dibangun bukit doa sehingga ada jemaat melakukan doa puasa berhari-hari, doa puasa berminggu-minggu. Ada doa Bapak kami dalam berbagai bahasa. Loteng atas Yerusalem itu tempat perjamuan terakhir dan tempat pencurahan Roh Kudus. 120 orang berkumpul itu di situ. Lalu Roh Kudus dicurahkan, dilawat luar biasa. Gereja segala bangsa, tempat Tuhan Yesus doa di Getsemani. Gereja ayam berkokok. Tempat Pilatus, Yesus yang tidak salah diberi hukuman mati. Setelah itu perjalanan menuju Golgota, Via Dolorosa. Perkawinan di Kana. Kana itu mujizat pertama kali. Supaya dalam pernikahannya penuh mujizat. Tempat kenaikan Tuhan Yesus. Dulu di tempat itulah Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus tanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus mengasihi. Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi, gembalakan kawanan domba. Kapernaum ini adalah sisa-sisa reruntuhan dari sinagog. Lalu ada
panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Dipersiapkan, dilatih, juga nantinya boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakai Tuhan yang luar biasa. Mari saya ajak setiap kita bergandengan tangan, lakukan tugas ini, selesaikan mandat, tugas yang Tuhan berikan bersama-sama. Kita dukung dalam doa, dalam dana, bahkan dalam banyak hal. Sekali lagi, saya percaya kita mulai bangkit dan ini waktunya Tuhan pakai setiap kita. Tuhan berkati. Haleluya. Jadi kalau Anda perhatikan di sana, ada dua hal. Yang pertama, di fase awal pembangunan KACT ini, kita akan mulai dengan membangun bukit doa Holy Land. Tadi Anda sudah melihat ya, bangunan-bangunan. Jadi yang ada di Israel, kalau Anda pergi ke sana, kita akan bangun replikanya. Karena kita juga ngerti, sebenarnya hanya mungkin kurang dari 1% orang Kristen di Indonesia yang punya kesempatan untuk terbang ke Holy Land di sana. Jadi besok kalau kita bangun ini, Anda di welcome untuk bisa berdoa di Bukit Doa Holy Land, oke? Ya. Dan jemaat, saudara juga bisa kalau mau melangsungkan pernikahan di gereja, perjamuan kawin di Kana, tempat mujizat, air berubah jadi anggur. Ini yang pertama kita akan bangun, Bukit Doa Holy Land. Kenapa? Karena kita percaya segala sesuatu harus dimulai dengan doa terlebih dahulu. Nomor satu Tuhan terlebih dahulu. Tapi yang kedua, kita juga mau bangun panti asuhan. Namanya tadi panti asuhan GAP, Generasi Anak Panah. Kenapa? Karena kita punya prinsip, hidup ini harus jadi berkat. Keluarga Allah harus jadi berkat, KACT harus jadi berkat. Itu visi gereja kita, love God, love people with passion. Ayo kerjakan tugasnya Tuhan. Ayo jadi saksi Kristus. Ayo selamatkan jiwa-jiwa. Jalan di jalannya Tuhan. Kerjakan tugas yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan ngomong, aku memberi jaminan kamu akan memerintah. Oh, doa saya dominion yang seperti itu Tuhan kokohkan dalam hidup saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan lagu ini. Percaya akan firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba milik-Mu. Mari angkat dua tangan saudara, katakan, aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba milik-Mu. Yang pertama, ini pesan firman Tuhan hari ini, berjalan di jalannya Tuhan. Kerjakan tugas yang Tuhan berikan. Siapa di sini mau ambil komitmen? Tuhan, ini hidupku. Aku mau selamatkan jiwa. Aku mau jadi saksi Kristus. Aku mau kepentingan Tuhan nomor satu. Anda yang mau, angkat dua tangan saudara. Dan masing-masing angkat suara, berdoa, komitmen di hadapan Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Pakai aku ya Tuhan. Untuk jadi saksi-Mu. Selamatkan jiwa-jiwa. Haleluya. Pakai tangan ini. Pakai kaki ini. Pakai lidah ini. Untuk selamatkan jiwa-jiwa. Untuk membawa keluarga kami, teman-teman kami, sehingga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan diselamatkan hidup mereka. Pakai kami
Tuhan. Pakai kami. Tugas Tuhan nomor 1. Karena Yesus yang terutama, Yesus yang pertama, Yesus segalanya dalam hidup kami. Pakai kami juga Tuhan, untuk membangun panti asuhan ini jadi berkat. Kami mau jadi berkat buat anak-anak yatim piatu yang tidak punya pengharapan. Pakai kami ya Tuhan, pakai hidup kami ya Tuhan. Oh rala pasyara, pakai kami Tuhan untuk membangun bukit doa Holy Land itu. Kami mau Tuhan pusat kegerakan itu dibangun, pusat doa itu dibangun. Pakai kami, beri kekuatan, beri anugerah-Mu untuk mengerjakan tugas-Mu, untuk mengerjakan mandat, kepercayaan, amanat agung Yesus Kristus. Pakai kami ya Tuhan. Oh, rala pasyara. Yang kedua, saya mau berdoa supaya urapan dominion itu dikokohkan di dalam hidup saudara. Seperti yang dialami oleh Daud. Sehingga Anda mengalami firman Tuhan hari ini. Unending dominion. Bukan dominion yang cuma sesaat, sebentar naik terus turun. No. Saya berdoa mulai hari ini engkau tetap naik dan tidak turun. Engkau terbang tinggi bagai Raja Wali. Engkau melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Angkat dua tangan saudara, masing-masing berdoa. Yang bisa bahasa roh, Anda bahasa roh. Yang belum, saudara doa dalam bahasa Indonesia. Minta urapan dominion itu. Curahkan ya Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh Allah. Oh, saya nubuatkan, saya deklarasikan untuk seseorang di tempat ini. Bahkan mulai detik ini, pembalikan itu dimulai. Anda yang selama ini mundur, turun, dan gagal, mulai hari ini grafikmu berubah. Kegagalanmu dirubah jadi keberhasilan. Kemunduranmu berubah jadi progres, kemajuan. Oh, penurunan saudara berubah jadi pertambahan, jadi pertumbuhan, melipat gandaan terjadi. Aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba milik. Yang terakhir, mari katakan, aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu, jadikan ku hamba milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Siapa diberkati hari ini? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebelum kita tutup ibadah ini, ada satu pengumuman saja.
Buat saudara yang rindu terlibat di pembangunan panti asuhan dan juga Bukit Doa Holy Land, Anda bisa foto informasi rekening yang di atas ini. Jadi difoto supaya gampang dan saudara bisa transferkan persembahan di situ. Atau kalau saudara mau terlibat secara lebih khusus. Karena kemarin sudah ada beberapa yang menghubungi kita dan tanya, Pak, kalau saya punya kerinduan terlibat membangun gua doanya bisa? Bisa tentunya. Ya, nah saudara yang punya kerinduan kayak gitu silakan menghubungi sekretariat supaya Anda bisa dapat details yang lebih khusus ya untuk bisa gimana ngelakuin itu. Katakanlah di situ ada belasan atau berapa puluh gua doa. Nah Anda mungkin bisa ambil peran serta, ambil bangun 1 atau bangun 3 atau bangun 5 atau berapa. Terserah, sudah ada beberapa yang menyatakan kerinduannya untuk membangun gua-gua doa. Ada juga yang sudah menyampaikan mau membangun gereja perjamuan kawin di Kana. Tadi sudah lihat ya fotonya dalam video tersebut. Nah, jadi semua biaya pembangunan itu di cover semua satu itu. Ada yang satu orang, ada yang satu grup, ada yang sama teman-teman, pokok di cover semua. Dan nanti orang-orang yang terlibat seperti itu secara khusus nama-namanya akan diabadikan. Baik di gua-gua doa atau di bangunan-bangunan yang ada di sana. Ada yang menghubungi kita dan ngomong gini, yang saya mau namanya ditulis di situ nanti bukan nama saya tapi nama orang tua saya. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Kenapa? Karena itu bentuk penghormatan dari anak buat orang tua. Dan kerinduannya adalah ini jadi warisan rohani keluarga. Yang berbicara kita seisi keluarga kita. Kita keluarga yang cinta Tuhan. Kita keluarga yang mau ambil bagian di dalam tugasnya Tuhan. Di dalam kemajuan kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Jadi dalam bentuk apapun saudara terlibat, ayo kita bersama-sama kita bangun pusat kegeraan Roh Kudus global ini. Jadi berkat. Mari angkat dua tanganmu dan terima berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani. Serta pelayananmu oleh Tuhan. Hidupmu jadi berkat. Melalui kesaksianmu jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan, amin.